Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tri Agustiani. NIM saya itu 22130019. Saya dari Prodi D3 Farmasi semester 5. Di sini saya akan membacakan tentang mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Hendra Sederajat SHMH. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 31 bulan 10 2024, saya akan menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi menurut teori konstitusi Nusantara. Teori konstitusi Nusantara sebagai suatu teori yang baru ditemukan dan hasil riset pada tahun 2016 di Malang, Provinsi Jawa Timur oleh Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai Persi Rekor Muri Dokter Hukum Tata Negara termuda di Indonesia dengan lulusan cum laude tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Dumantara Riset Institusi dan Wakil Rektor Universitas Kadar Bangsa. Teori konstitusi Nusantara merupakan teori yang menjelaskan mengenai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa lalu, yakni pada masa kerajaan dan kesultanan Nusantara, dan berfungsi sebagai nilai keteladanan berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, termasuk untuk mencegah terjadinya korupsi sedang marak di Indonesia. Dalam teori konstitusi Nusantara memiliki bahasa yang berhubungan dengan mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Karena salah satu pembahasan memiliki hubungan dengan penegakan hukum dan mencegah dan memberantas korupsi. Adapun komponen teori konstitusi Nusantara atau teori Nusantaralisme Constitution Study of Culture sebagai berikut. Yang kedua yaitu adalah living law atau hukum yang hidup. Keteladanan yang muncul dari kebiasaan baik para tokoh masyarakat kemudian melahirkan hukum yang hidup yang sebenarnya menciptakan hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Terdapat banyak hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat yang ada di Indonesia. Hukum yang hidup di ini menjadi tradisi dan adat istiadat masyarakat Indonesia dan dijamin dalam konstitusi. Budaya malu untuk mengambil yang bukan hak miliknya. Sesungguhnya bagian pendidikan anti korupsi yang memiliki daya tangkal yang efektif. Yang ketiga yaitu power of king atau kekuatan pemimpin. Dalam sebuah kepemimpinan dibutuhkan suatu kekuatan pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinannya. Sehingga dalam teori konstitusi Nusantara dijelaskan bahwa hukum yang hidup tadi menjadi kekuatan pemimpin untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahannya dan berlaku di setiap tingkatan kepemimpinan baik dan tingkatan pusat sampai tingkat daerah. Kekuatan kepemimpinan yaitu menciptakan ketegasan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang keempat yaitu adalah Royal Constitution dan konstitusi negara. Teori konstitusi negara menjelaskan poin penting dari suatu konstitusi adalah materi muatan konstitusi, sehingga konstitusi negara berfungsi untuk mengatur tatanan bernegara, termasuk untuk membatasi, mengawasi kekuasaan atau tidak korup, mengatur distribusi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang negara. Konstitusi negara terdiri dari konstitusi tertulis dan tidak tertulis, dapat bekerja maksimal untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Yang kelima yaitu adalah Archipelago Territory atau kewilayahan Nusantara atau kedaulatan negara. Teori konstitusi Nusantara memberikan penjelasan bahwa kedudukan kewilayahan Nusantara sangat penting. Penjelasan kewilayahan Nusantara sama arti dengan kedudukan kedaulatan negara.
Hal ini memberikan pemahaman secara umum bahwa negara terbentuk dari sebuah wilayah dan kedaulatan masing-masing. Negara di samping berasal dari rakyat dan pemerintah, sehingga kewilayahan posisi keilmuan penting untuk memperkuat posisi negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, penguatan masing-masing kewilayahan dalam mencegah dan memberantas korupsi perlu dilakukan yang dimulai dari keluarga masing-masing, sehingga korupsi dicegah dari wilayah keluarga yang pada akhirnya menjadi suatu kedaulatan hukum. Negara yang bebas dan tidak pidana korupsi. Di samping itu, dalam kajian wilayah menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMA bahwa KPK perlu dibentuk di tingkatkan provinsi dan kabupaten atau kota, mengingat maraknya korupsi di tingkat daerah, sehingga dengan keberadaan KPK secara kelembagaan di tingkat daerah dapat bekerja secara hierarkis dengan KPK yang ada di pusat. Yang keenam adalah kingdom struktur atau struktur negara. Kingdom struktur atau struktur negara dalam pembahasan teori konstitusi Nusantara merupakan struktur dan pembagian kekuasaan seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Struktur negara ini bekerja untuk memaksimalkan organ-organ negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintah negara menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Negara memiliki suatu komisi negara sebagai cabang kekuasaan negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang ketujuh yaitu konsensus legality atau legalitas konsensus. Teori konstitusi Nusantara menjelaskan bahwa konsensus legality atau legalitas konsensus merupakan kesepakatan antara kepemimpinan dan rakyat dalam suatu negara. Menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa konsensus legality dalam teori konstitusi Nusantara pada pemberantasan korupsi adalah terbangunnya kesepakatan bersama berupa penguatan karakter berupa integritas dan komitmen dalam pemberantasan korupsi, bahwa korupsi adalah musuh bersama dan ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Yang kedelapan yaitu adalah State Regulation atau regulasi negara. Regulasi negara dalam teori konstitusi Nusantara yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang lainnya serta peraturan lain yang berada di bawahnya, sehingga sebagian dari kategori State Regulation dalam kajian teori konstitusi negara terdapat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni perundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, yakni Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedepan menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH, dalam aspek state regulation atau regulasi negara diperlukan peraturan dengan tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berlaku di masing-masing wilayah, provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia. Yang kesembilan adalah value transformation atau transformasi nilai. Dr. Hendra Sudrajat SHMH sebagai penemu teori konstitusi Nusantara selalu mengatakan bahwa Indonesia today and tomorrow is the reality of the archipelago, it's the past, yang artinya Indonesia hari ini dan esok adalah
kenyataan Nusantara di masa lalu, sehingga komponen terakhir teori konstitusi Nusantara menjelaskan value transformation atau transformasi nilai konstitusi Nusantara di masa lampau yang dapat dijadikan sebagai keteladanan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-Undang Simbur Caya era Kerajaan Palembang yang ditulis oleh Ratu Sinuhun menurut Dr. Hendra Sudrajat SHMH bahwa menyebutkan adanya perlindungan HAM di dalam yang secara tidak langsung melindungi hak milik orang lain di perbuatan korupsi. Demikian penjelasan dan pembahasan teori konstitusi Nusantara sebagai tugas mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi dalam 25 Nusantara menuju Nusantara Unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.